semuanya, kami dari kelompok 3 mendiskusikan dengan GPDI Zion Altar di Istana Dieng Malang. Anggota kelompok kami ada Elni Kefelani dengan NIM 1223111, saya sendiri Helsa Gloriana dengan NIM 1223112, dan Silvi Gunawan dengan NIM 1223123. Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Untuk versinya TB ya. Saya bacakan ayatnya. Pada suatu kali, berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri," kata Yesus kepadanya. "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati." Lalu kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih hari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Ulangan 10 ayat 19 versi TB. "Sebab itu haruslah kamu menunjukkan kasihmu kepada orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir." Menurut hasil diskusi kami semua, Eee, tentang Lukas 10 ayat 25 sampai 37 ini menjelaskan tentang orang Yahudi yang terluka parah karena ada orang yang merampoknya dan ditolong oleh orang Samaria yang baik hati. Padahal sebelum ditolong orang Samaria ada imam. Selanjutnya ada di Markus 7 ayat 24 sampai 30. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anak perempuannya kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Sirofenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan oleh anak-anak." Dalam ayat ini, Yesus memperlihatkan sikap terbuka terhadap perbedaan keagamaan yang ada dan kehadiran kita harus meladani sikap Yesus, yakni menjadikan agama yang lain menjadi bagian dari keluarga kita, serta menerapkan sikap bertoleransi antar satu dengan yang lainnya. Kasih Allah bukan hanya berlaku pada orang Yahudi saja, melainkan terbuka luas bagi semua orang.
kasih dan rahmat Tuhan tidak terbatas pada satu kelompok atau bangsa. Yesus menunjukkan bahwa belas kasihan dan pertolongan tidak dibatasi oleh batas-batas etnis atau agama. Kasih itu mengajarkan bahwa iman yang tulus dan kerendahan hati dapat mengatasi hambatan dan prasangka. Bisa di next. Selanjutnya itu Roma 10 ayat 12. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Ayat ini menekankan bahwa di hadapan Allah tidak ada diskriminasi berdasarkan etnis atau latar belakang suatu budaya. Semua orang sama dan layak mendapatkan kasih dan rahmat-Nya. Ayat ini mengajarkan tentang mengakui kesamaan kita sebagai ciptaan Allah dan berinteraksi dengan kasih dan hormat, tanpa memandang perbedaan agama atau kepercayaan. Yesus sendiri memberikan contoh bagaimana berinteraksi dengan orang-orang yang berbeda agama atau latar belakang yang berbeda dari kita. Dia menunjukkan kasih dan belas kasihan kepada semua orang tanpa memandang perbedaan mereka. Selanjutnya, ayat Alkitab yang bercerita tentang toleransi ini terdapat di dalam kitab Yakobus pasal 2 ayat 8-9. Akan tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Tetapi, jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Nah, melalui ayat ini, itu secara jelas menyampaikan bahwa hukum utama yang ada di dalam Alkitab yaitu adalah hukum kasih. Nah, di dalam ayat 8 ini disampaikan bahwa kita ini harus mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Hal ini berarti bahwa kita ini harus memperlakukan orang lain dengan kasih yang sama seperti kasih yang kita inginkan untuk diri kita sendiri. Nah, selain itu, dari ayat 9 ini juga mengajarkan agar kita ini tidak memandang muka. Maksudnya adalah bahwa kita ini tidak boleh untuk bersikap diskriminasi atau melihat perbedaan yang ada dalam hal kita memperlakukan orang lain atau dalam hal kita mengasihi orang lain. Karena hal ini merupakan perbuatan yang tidak baik dan juga merupakan perbuatan dosa. Nah, sedangkan di dalam Perjanjian Lama sendiri, kita juga bisa belajar untuk bersikap toleransi tanpa melihat perbedaan yang ada, yang terdapat di dalam kitab Daniel pasal 1 ayat 5-14. Dari sini itu kita bisa belajar bersikap toleransi dari seorang pegawai istana Babel yang menghormati ajaran dan juga kepercayaan orang Yahudi, yaitu dengan mengizinkan Daniel dan beberapa orang Yehuda lainnya untuk tidak meminum anggur maupun minuman yang memabukkan dan juga tidak memakan santapan raja. Nah, mengapa sih kita ini harus berbuat demikian? Tentunya hal ini dikarenakan Allah tidak pernah membeda-bedakan orang lain, seperti yang terdapat di dalam slide ini, yaitu di dalam kitab Roma pasal 2 ayat 11, sebab Allah tidak memandang bulu. Nah, bukti nyatanya sendiri bahwa Allah ini tidak memandang bulu adalah dapat kita lihat di dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat 1-42, yaitu tentang percakapan Yesus dengan seorang perempuan Samaria. Nah, kenapa hal ini itu bisa dikatakan toleransi? Nah, karena Yesus sendiri itu adalah orang Yahudi. Dan orang Yahudi itu tidak diperbolehkan untuk bergaul dengan orang Samaria. Nah, karena sejak zaman dahulu ini, orang Yahudi dan juga orang Samaria ini saling bermusuhan. Nah, tetapi Yesus ini justru mau bergaul dengan mereka. Nah, oleh sebab itu, apabila Yesus tidak memandang perbedaan dan mau menerima kita apa adanya, nah maka kita nih sebagai umatnya harus bisa meneladaninya dan juga melakukan hal yang sama. Nah, selanjutnya juga ada di dalam Injil Matius pasal 7 ayat 12, yaitu segala sesuatu yang kamu kehendaki
supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, dari sini kita belajar bahwa apabila kita ini mau agar orang lain itu menghormati, menghargai kita, maka kita sendiri ini harus memulainya terlebih dahulu. Nah, dalam artian ini bahwa kita ini tidak hanya bersikap menunggu tindakan dari orang lain untuk berbuat baik kepada kita, atau orang lain yang menghargai kita, baru kita membalasnya. Nah, tetapi kita ini harus bersikap proaktif dengan kita ini mau untuk memulainya, yaitu dengan kita ini mau lebih dahulu mengasihi, menghargai orang lain. Nah, bahkan ini ketika seseorang ini yang sudah kita berbuat baik ini tidak membalas kebaikan kita, dan bahkan memperlakukan kita dengan tidak baik atau melakukan tindakan yang jahat kepada kita. Nah, kita ini juga harus bisa berusaha untuk mengampuni mereka. Sama seperti Yesus, yang walaupun seringkali kita melakukan kesalahan, kita melakukan dosa, tetapi Yesus tetap menunjukkan belas kasih-Nya dengan mau menerima kita kembali dan mengampuni kita. Nah, seperti contohnya saat Yesus ini menunjukkan belas kasihan-Nya dengan mengampuni seorang perempuan yang kedapatan berzina, yang saat itu juga hendak dihukum rajam. Nah, selain itu juga di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 44, kita ini juga diajarkan untuk kita bisa saling mengasihi meskipun orang yang kita kasihi ini telah berbuat jahat kepada kita. Bahkan kita juga harus mengasihi musuh kita sekalipun. Sekian presentasi kelompok kami. Kami mewawancarai dari GPDI Zion Altar dengan pendeta muda Julia Ratnawati atau lebih dikenal Tante Syawien. Sekian, terima kasih.